Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maktoum, mahasiswa dari Disipor Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Indonesia. Pengenalan tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia merupakan hasil dari perubahan sepanjang sejarah. Dalam sistem ini, prinsip dasarnya didasarkan pada Pancasila, yaitu falsafah dasar yang menggambarkan prinsip-prinsip moral, politik, dan sosial. Dalam konteks ekonomi, Pancasila mencakup prinsip keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur pasar bebas dan intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi. Meskipun ada ruang bagi sektor swasta, pemerintah tetap memiliki peran yang kuat dalam pengaturan dan pengawasan ekonomi. Krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 mengubah landscape ekonomi Indonesia secara signifikan. Pasca krisis, Indonesia melakukan reformasi ekonomi untuk memperbaiki peraturan, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pada abad ke-21, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, didorong oleh sektor-sektor pertanian, manufaktur, dan jasa. Namun Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang kurang berkembang, korupsi, dan tantangan lingkungan. Terakhir yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampaknya melalui stimulus fiskal dan moneter, serta kebijakan kesehatan masyarakat. Prinsip dasar ekonomi. Prinsip dasar sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar negara mengandung prinsip-prinsip moral, politik, dan sosial yang juga berlaku dalam konteks ekonomi. Prinsip keadilan sosial mengacu pada upaya untuk memastikan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Prinsip kesejahteraan bersama menekankan pentingnya memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok kecil. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur pasar bebas dan intervensi pemerintah. Di dalam pasar bebas, mekanisme pasar berperan dalam menentukan harga, alokasi sumber daya, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi ekonomi melalui regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Contoh intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia meliputi regulasi sektor-sektor strategis, subsidi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan fiskal serta moneter.
Periode pembangunan ekonomi. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami periode pembangunan ekonomi yang ditandai dengan fokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah memainkan peran penting sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah melakukan investasi langsung dalam pembangunan industri dan infrastruktur sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mengatur dan mengawasi sektor-sektor ekonomi krisis keuangan Asia di tahun 1997 sampai 1998 yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Pasca krisis, Indonesia melakukan reformasi ekonomi untuk memperbaiki peraturan dan kebijakan ekonomi yang ada. Reformasi tersebut meliputi liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan perbaikan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Tujuan dari reformasi ekonomi adalah menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pada abad ke-21, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Sektor pertanian berperan penting dalam menyediakan pangan dan bahan baku bagi industri. Sektor manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Sektor jasa seperti pariwisata dan teknologi informasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tantangan dan masalah. Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah yang lebih maju dan yang lebih terbelakang. Infrastruktur yang kurang berkembang juga menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Masalah korupsi juga menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan juga perlu ditangani untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 kemarin memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Dampaknya meliputi penurunan permintaan domestik dan internasional, penurunan pendapatan masyarakat, dan penutupan bisnis. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak ekonomi, seperti memberikan stimulus fiskal dan moneter untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan kesehatan masyarakat, seperti vaksinasi massal untuk memulihkan ekonomi secara bertahap.
Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem ini mencakup bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan, produksi dilakukan, barang dan jasa didistribusikan, dan konsumsi dilakukan. Sistem ekonomi juga mencerminkan nilai-nilai, tujuan, dan prioritas suatu negara atau masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi. Aspek sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi harus mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan efisien dan adil. Aspek kedua adalah upaya meningkatkan standar hidup individu dan kelompok dalam masyarakat. Sistem ekonomi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Aspek ketiga adalah peran dan tujuan sistem ekonomi Indonesia, yaitu untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, segini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.